mumpung kita ketemu langsung di sini, nanti kalau ada yang dibingungkan nanti langsung ditanyakan. Jadi kalau ada yang minta tanda tangan Di awal-awal ini aku nggak langsung jelasin soal, karena coba aku mau jelaskan beberapa hal yang memang itu kalian perlu tahu dulu. Karena nanti kalau misalkan nggak tahu beberapa materi prasyarat ini, nanti mau aku jelaskan sebagus apapun, kalian pasti nggak bakal ngerti. Karena kimia organik itu dia ada kayak semacam cara berpikirnya gitu. Oke, sudah nyala lagi kameranya? Udah. Ya, udah mulai rekamannya. Oke. Jadi sebelum kita pembahasan soal, kita perlu pahami dulu bahwa kalau kita bahasnya adalah kimia organik, itu kita perlu untuk pahami 3 hal. Pertama, perlu pahami dulu ke elektronegatifan. Kemudian yang kedua itu adalah tentang muatan positif dan negatif. Nah, jadi perlu diingat bahwa yang namanya muatan positif pasti tolak menolak dengan samanya. Positif nggak mau ketemu sama positif. Min nggak mau juga ketemu min. Pasti maunya dia min ketemu plus. Itu pasti sudah. Nah, muatan positif dan kemudian dia adalah muatan negatif. Baru yang kemudian di sini kita mau lihat bagaimana pemutusan dan pembentukan ikatan. Nah, kita ke poin 1 dulu sebentar. Nah, poin 1, di sini aku mau coba kasih tahu beberapa hal di sini, bahwa ada beberapa atom itu yang sering digunakan di kimia organik gitu. Artinya nggak semua unsur itu ada di kimia organik. Biasanya memang yang paling terkenal itu adalah karbon. Kemudian nanti di sini ada hidrogen, nanti di sini ada oksigen, nanti di sini ada nitrogen. Nah, mereka ini memiliki nilai keelektronegatifan masing-masing. Kalau misalkan kalian nanya, Rul, apa itu keelektronegatifan gitu ya? Nah, keelektronegatifan itu adalah kemampuan gitu ya. Kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Menarik elektron ke arah dirinya. Kalau di soal yang lain itu ada apa lagi? Ada iodin ya, ada ion, kemudian ada oksigen, sulfur, ini ada Cl juga, nggak apa-apa. Tapi intinya yang sering itu nanti 4 ini. Nah, nanti ternyata menurut penelitian keelektronegatifan dari karbon itu adalah 2,5, hidrogen itu adalah 2,1, oksigen itu adalah 3,5, sedangkan nitrogen itu adalah 3,0. Nah, dari nilai-nilai ini kita bisa lihat bahwa ternyata kalau kita membandingkan unsur-unsur ini yang paling tinggi itu oksigen. Nah, karena nilai keelektronegatifannya oksigen itu paling tinggi dari keempat ini, artinya antara karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, itu oksigen yang paling gampang dia menarik elektron karena dia keelektronegatifannya tinggi. Terus kalau kita bandingkan keempat ini, hidrogen yang paling rendah, yaitu nilainya 2,1. Berarti kesimpulannya kalau dari keempat ini, hidrogen itu yang paling sulit untuk menarik elektron. Tapi kalau secara umum, misalkan kita mau pakai tabel SPU gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai tabel SPU, semakin ke atas dan semakin ke kanan, itu keelektronegatifan makin tinggi. Jadi semakin ke atas dan semakin ke kanan, keelektronegatifan makin tinggi. Makanya kenapa nilainya kok bisa kayak gitu? Karena misalkan gini, karbon itu dia ada di sekitar sini, dia golongan 4A, gitu ya. Kemudian di sini golongan 5A, di sini ada nitrogen, di sini ada oksigen. Nah, sesuaikan dengan yang itu kan? Artinya oksigen lebih kanan daripada nitrogen, makanya oksigen lebih besar daripada nitrogen. Nitrogen lebih kanan daripada karbon, makanya sesuai juga dengan ini. Oh, karbon sama nitrogen, keelektronegatifannya nitrogen lebih tinggi daripada karbon karena dia posisinya berada di sebelah kanan. Karena dia memiliki keelektronegatifan yang tinggi, berarti maka nanti dia lebih mudah untuk menarik elektron. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ngerti kalau sudah nanti kita langsung contoh soal gitu ya. Kita ketiga dulu, pemutusan dan pembentukan ikatan. Dari soal ini kita cuma pakai satu pembentukan ikatan atau pemutusan ikatan. Cuman pakainya itu adalah pemutusan heterolitik
Kemudian di sini ada juga namanya nanti pembentukan ikatan heterolitik. Jadi nanti dari segala intinya nanti kembali ke tiga ini aja nanti. Nah, apa itu pembusuhan heterolitik gitu ya? Misalkan aku punya unsur A, di sini aku punya unsur B. Nah, perhatikan bahwa unsur A di sini kupasang netral, ya netral, nggak ada plusnya, nggak ada minusnya kan? B-nya juga di sini nggak netral juga, dia nggak ada plusnya, nggak ada minusnya. Terus kalian perlu ingat bahwa sebenarnya dari satu garis ini itu ada 2 elektron sebenarnya di sini. Jadi sebenarnya 2 elektron, cuman kemudian kuhubungkan makanya dia sekarang jadi 2 elektron seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita anggap seolah-olah B itu memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada A misalkan. Jadi karena B-nya lebih elektronegatif, kasih tanda gini, delta negatif, sedangkan nanti A di sini dia bakal elektropositif. Anggap aja B-nya lebih elektronegatif. Nah, apa yang terjadi nanti di sini? Karena B-nya lebih elektronegatif, sedangkan keelektronegatifan kan artinya itu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Nah, karena B-nya lebih elektronegatif, makanya dia bisa menarik elektron. Dan di sini panahnya adalah panah penuh, kepalanya penuh gitu. Kalian nanti ada juga yang dia kepalanya setengah gitu, tapi nggak ada di soal ini. Nah, artinya panah kepala penuh adalah apa? Artinya yang bergerak di sini ada 2 elektron. Kalau dia panahnya kepala setengah, 1 elektron yang geraknya, radikal bebas gitu. Nah, jadi di sini kita tulis A, kemudian B. Nah, di awal tadi sebelum dia putus, elektron sebelah kiri itu miliknya A, elektron sebelah kanan miliknya B. Tapi gara-gara ini nanti terjadi pemutusan heterolitik, lalu kemudian kedua elektron ini geraknya ke B sekarang nggak satu lagi, 2 elektron sekarang di sini. Nah gitu. Sedangkan A punya elektron nggak? Enggak, karena sudah lari ke sini kan? Nah gitu. A tadi netral dengan 1 elektron. Jadi A tadi netral, elektronnya 1. Kalau sekarang punya elektron nggak? Plus. Kenapa plus? Karena dia melepas 1 elektron. Nah, B tadi netral, punya 1 elektron. Nah, sekarang punya 2. Berarti kelebihan elektron apa kekurangan? Kelebihan 1 kan, makanya dia B minus. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di sini kita bisa perhatikan bahwa garisnya ini, garis nanti berubah menjadi PEB. Itu bisa terjadi. Jadi di sini disebut sebagai pemutusan heterolitik. Jadi kalian bisa pakai analogi seolah-olah kayak misalkan ada suami istri gitu. Dia punya 2 orang anak. Nah, dari suami istri kemudian dia cekcok, habis itu mereka cerai. Ya, jadi mereka itu cerai, dibawa ke KUA, gitu kan. Ternyata hak asuhnya dimenangkan oleh ibunya, 2 anaknya. Jadi misalnya misalkan ini 2 anaknya kan, 2 anaknya dibawa ibunya. Jadi ceritanya jadi seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bapaknya cerai, ibunya cerai, tapi bapaknya nggak bawa anak, karena anaknya semua dibawa ke ibu. Hak asuhnya menang ibunya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan dia pembentukan ikatan secara heterolitik, ya ini berarti kebalikannya gitu. Misalkan kita punya suatu atom gitu ya, kemudian di sini ada B. Nah, makanya nanti di sini yang kelebihan elektron itu nanti kita sebut dia sebagai nukleofil. Nah, yang kekurangan elektron kita sebut sebagai elektrofil. Nukleofil itu adalah segala sesuatu yang dia punya pasangan elektron bebas untuk didonorkan. Kalau dia nggak punya PEB pasti elektrofil, itu udah pasti. Nah, jadi nukleofil ini sifatnya apa? Nukleofil ini sifat dari nukleofil ini adalah kelebihan elektron. Karena dia kelebihan elektron, makanya dia yang mendonorkan. Jadi logikanya nggak ada yang misalkan kekurangan disuruh mendonorkan. Kita ke restoran, teman kita nggak punya duit suruh bayar, kan mungkin. Jadi pasti yang kelebihan elektron yang dia mendonorkan. Sedangkan elektrofil pasti yang kekurangan elektron. Nah, anggaplah ini misalkan ini plus, ini minus. Nah, kalau misalkan dia memutuskan ikatan, itu nanti panahnya itu arahnya ke atom yang lebih elektronegatif. Tapi kalau dia membentuk ikatan, itu kebalikannya justru yang kelebihan elektron yang malah menyerang ini, malah menyerang yang kekurangan elektron. Jadi nulis panah pun nggak bisa kebalik, gitu. Jadi nggak boleh. Nah, misalkan seperti ini.
dilanjutkan, ini ada A, ini ada B. Pasangan elektron bebas dari B itu menyerang A. Jadi kayak gini. Nah, dari mana munculnya dua garis ini? Nah, dua garis ini, satu garis ini munculnya murni dari dua PEB yang ini. Berarti si A-nya ikut enggak? Ikut kontribusi elektron enggak? Enggak. Berarti satu garis ini dua elektronnya benar-benar dari B. Nah, sekarang kenapa kok netral nggak ada plus minus? Ya karena di sini kisahnya tadi si A itu kekurangan satu elektron, tiba-tiba dia mendapat donor elektron dari B kan, makanya sekarang dia kurang lagi, sudah stabil. Yang B-nya awalnya tadi kelebihan elektron, mendonorkan elektron, maka sekarang dia jadi stabil lagi. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Nah jadi nanti kita itu nanti muter-muternya kurang lebih nanti di sini-sini aja dari 5 soal itu. Silakan kalau ada yang mau nanya dulu, dilanjutkan. Ada ya? Oke, jelas ya. Oke, kalau gitu kita bisa mulai ke nomor 1. Bisa ambil angle-nya di bisa gitu aja mimpi. Oke. Senyawanya bentuknya seperti ini. Tapi sebenarnya dalam setiap lekukan seperti ini dan setiap ujung itu sebenarnya ada karbon. Jadi sini ada karbon. Ini karbon juga. Ini ada karbon. Ini pun juga ada karbon. Cuman namanya karbon itu tangannya harus 4. Kalau ini tangannya sudah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang ini tangannya itu pakai baru 2, masih kurang 2. Jadi kita harus isi dengan CH2. Di sini juga harus, kalau sini CH3 karena tangan yang terpakai kan baru 1. Kurang 3 kan masih kan ya? Ya. Di sini juga baru pakai 1, nanti masih kurang 3. Kemudian di sini direaksikan dengan H. Nah, iodin itu di golongan 7A periode kelima, jadi sekitar di sini sih. Gitu. Nah, dia itu agak bawah, kemudian habis itu dia halogen ya golongan 7A. Kalau hidrogen dia posisinya di sekitar sini. Nah, dia di atas sini. Nah, iodin dengan hidrogen itu lebih kanan yang iodin. Nah, terus dia juga punya banyak elektron di sini. Maka kalau dia punya banyak elektron seperti ini, terus dia juga double SPU juga semakin kanan. Maka kalau kita bandingkan antara H dengan I, itu yang lebih elektronegatif itu I-nya. Sedangkan hidrogennya nanti yang elektropositif. Nah, untuk mengerjakan ini nanti jawabannya ada 2, ada produk mayor, ada produk minor gitu. Nah, untuk bisa memahami produk mayor minor perlu pahami dulu tentang kestabilan dari karbokation. Kestabilan Nah, di sini kita ada lihat beberapa gugus, yaitu ada gugus CH3 di sini, gugus CH3, kemudian nanti ada gugus H juga. Nah, gugus CH3 itu sifatnya adalah sebagai namanya EDG, Electron Donating Group. Nah, Electron Donating Group ini maksudnya apa? Dia itu bisa dibilang dia adalah gugus pendorong elektron. Kalau mau dijelaskan lebih lengkapnya itu kemarin udah dijelaskan Pak Usman tentang hiperkonjugasi, tapi menurut nggak usah sih, karena malah panjang. Jadi gugus pendorong elektron, jadi ceritanya gini. Di karbon di tengah sini tuh dia plus, dia kekurangan elektron. Bahasanya kalau ada tetangga itu dia miskin gitu, kasihan kan. Nah, ini juga tetangga miskinnya, ini tetangga miskin gitu. Nah, tapi CH3 ini dia punya banyak kelebihan harta, jadi dia bisa mendonorkan gitu. Dia meringankan beban keluarganya yang miskin. Akhirnya apa? Dia donorkan elektron ke sini. Nah, ini CH3 yang di sini ikut juga. Yang ini donorkan beras gitu, misalkan ini beras, yang ini donorkan lauk pauk, yang ini ngasih duit gitu. Akibatnya yang tengah sini ya jadi lebih stabil hidupnya karena tenang aja nih ada yang bantuin terus gitu. Yang kanan kasih beras, kiri kasih lauk pauk, atas kasih uang. Jadi hidupnya lebih stabil karena mau makan ada, mau beli apa ada duit. Gitu kan ya bahasanya gitu. Nah, kalau yang di sini ya mungkin yang sebelah kirinya ngasih beras aja gitu. Yang atasnya ngasih lauk pauk, tapi nggak dapat duit. Jadi kalau kita mau bandingkan sama yang lebih kiri jelas lebih stabil yang ini. Kenapa? Jadi karena kekurangannya tadi semuanya sudah dilengkapin sama
samping-sampingnya gitu. Yang ini cuma donorkan nasi doang, ini cuma makan nasi. Tapi nggak ada lauk paunya, mau beli mau duit juga nggak ada gitu. Yang ini nggak ada donorkan sama sekali. Jadi makanya kenapa semakin banyak gugus CH3, semakin banyak gugus alkil itu karbokationnya cenderung lebih stabil gitu. Akan ini namanya karbokation tersier. Karena di sini C plusnya ngikat 3 karbon kan ya? Atas kiri kanan. Kalau ini sekunder, kalau ini primer, kalau ini yang karbokation metil aja. Nah itu jelas lebih stabil yang tersier karena C-nya tadi yang di tengah itu sangat kekurangan elektron. Nah dia itu punya banyak supplier, punya banyak donor dari kiri, dari atas, dari kanan. Akhirnya apa? Yang kekurangannya tadi jadi semakin stabil. Nah kita perlu perhatikan di sini ada karbon rangkapnya. Kita fokus ke karbon rangkap karena ikatan rangkap itu sangat mudah bereaksi sekali. Jadi pilihnya antara dua, antara karbon yang ini atau karbon yang ini. Nah kalau kita perhatikan, misalkan aja nih ya, misalkan aku coba hapus rangkapnya. Nah rangkapnya aku hapus, kemudian nanti ikatannya ini aku buka jadi ke atas gini. Coba perhatikan dulu. Yang belakang lihat ya. Awalnya kan kayak gini rangkap nih. Aku belokkan ikatannya ke atas gini kayak gini. Oke apa enggak? Oke. Nah, misalkan nanti ikatan ini atas terbuka, gitu ya. Karbon ini kan tangannya tetap 4, karena 1, 2, terus 2-nya lagi dari hidrogen. Berarti stabil aja kan karbonnya kan ya? Tapi bagaimana dengan yang ini? Tangannya berapa sekarang karbon ini? Awalnya 3 kan? 3. Berarti dia positif. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kasus keduanya begini kan? Ya. Bisa diulang dari sudut pandang sini kan? Sudut pandang sini. Sudut pandang. Nah, ini rangkapnya gini kan? Kalau tadi rangkapnya aku buka ke kanan, atas gini. Jadi aku belokkan gini. Makanya sekarang terbuka. Iya. Nah, yang sebelah kiri karbonnya tangannya jadi 3. Karena tadi awalnya dia punya elektron di sini sebenarnya. Cuman dia malah ngikut ke atas sini. Makanya sekarang karbonnya ini jadi plus. Tapi gimana kalau misalkan rangkapnya ini kubukanya bukan ke kanan, tapi kubukanya ke kiri. Berarti elektron yang di sini kan yang naik ke atas kan? Ya. Berarti siapa yang plus? Yang sebelah Iya. sana. Nah, yang plus. Gitu. Nah, baru kamu bandingkan dari kedua ini. Pakai prinsip kestabilan karbokation. Kalau karbon yang ini, yang dorong elektron ada 3. Nih dorong elektron, yang ini dorong, ini juga dorong. Jadi ada 3. Berarti sebenarnya karbokation yang muncul dari sini lebih stabil daripada yang bawah. Kenapa? Karena yang ini hidrogen tidak bisa donor. Hidrogen tidak bisa donor. Hidrogen tidak bisa donor. Yang donor cuma 1. Berarti kalau kamu bandingkan dari 2 senyawa ini, senyawa yang di tengah itu karbokationnya lebih stabil. Makanya nanti hasil dari sini itu nanti jadi produk mayor. Karena lebih stabil. Yang ini produknya kurang stabil. Makanya nanti dia jadi produk minor. Nah, jadi kayak gitu. Misalkan sekarang kita mau ke produk mayornya dulu. Ada pertanyaan dulu? Sini. Enggak ada Oke, ya. enggak ada ya. Ya, silakan. Tidak usah dihapus, Prof. Kan di soal itu tuh dia nggak diketahui itu CH3 di sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang itu kiri nggak sih? Bukan nggak diketahui. Emang harus tahu yang dijaga. Kalau misalnya aku kemarin sempat bingung itu CH3 atau H gitu di situ. Setiap ujung dan setiap lekukan pasti ada karbon. Itu aja. Jadi kalau mau gambar gini, misalkan begini, ya pembuat soal ini sudah menganggap kamu sudah tahu kalau ini pasti ada karbon. Ini misalkan gini ada gini lagi ya, karbon. Bukan nggak diketahui, tapi yang membuat soal memang sudah memaksa kamu tahu. Karena itu emang Setiap ujung dan setiap lekukan pasti ada karbon di sana. Ada cewek. bukan nggak diketahui. Ada Cuman cewek. dipaksa untuk tahu. Ya kan soalnya tuh ada tuh sering. kenapa dihapus? Kita tuh tahu di sekolah kita di Kenapa dihapus? Jadi aku bingung. Karena itu cuma contoh aja. Nah, jadi di sini rangkap. Jadi kalau kita misalkan gini, ini ikatan tunggal. Satu ikatan tunggal seperti ini itu terdiri dari 2 buah
elektron. Elektron sebelah kiri sama elektron sebelah. Kanan. Gimana kalau misalkan dia rangkap 2? Kalau rangkap 2 elektronnya berapa sekarang? 4. 4. Berarti banyak kan? Ya. Berarti sebenarnya rangkap itu dia mengikuti sifat nukleofil. Karena dia punya 4 elektron, dia punya banyak elektron, berarti dia kelebihan elektron. Berarti sifatnya rangkap adalah nukleofil. Nah, nukleofil itu secara muatan dia sebenarnya ikut yang negatif karena dia punya kelebihan elektron. Jadi rangkap itu sifatnya negatif. Nah, yang negatif ini suka dengan hidrogen yang Positif. di sini dia mau membentuk ikatan. Jadi ini mengikuti pembentukan ikatan heterolitik. Jadi yang minnya yang menyerang yang positif. Nah, setelah itu nanti hasilnya gimana? Hasilnya jadi seperti ini. Nah, makanya tadi aku bilang di bawah sini nanti ada 2 kemungkinan. Bagaimana tadi cara kamu ngebuka ikatannya tadi? Nah, ada yang dia membuka ikatannya tadi dari awal seperti ini, naiknya ke kanan atas, ya, jadi gini. Nanti yang hasil yang kedua itu dia ngebukanya justru ke kiri atas. Gitu. Nah, sekarang kita ke produk yang ini dulu. Di mana tadi rangkapnya itu kita belokkan ke sebelah kanan atas. Nah, rangkap yang ini tadi 2 elektron, ini kan 2 elektron nih. Ini juga 2 elektron. Jadi cuma aku belokkan aja. Dia berikatan dengan hidrogen. Oke. Pertanyaanku, 2 elektron ini asalnya dari rangkapnya doang atau dari hidrogennya? Rangkapnya aja. Berarti hidrogen ini muncul di sini bawa elektron nggak? Enggak. Berarti ibaratnya misalkan ini kayak ibaratnya ini pelakor, ini ada suami orang, sini ada ibu, ini ada istrinya, ini ada bapak istrinya, suami, ini ada anaknya kan? Suaminya dibawa pelakor, anaknya ditinggal, nggak tanggung jawab. Akhirnya apa? Anaknya dikasih ibu kan? Ya. Diamnya. Anaknya dikasih ibu. Jadi kayak gitu. Nah, karbon di sini plus. Nah, kalau iodin itu elektron valensinya ada 7. 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, kalau misalkan tadi nih hidrogennya diculik, ini nanti 2 elektron di sini, nanti bergerak ke I. Gedenya. Wow. Maunya Nah, sekarang 2 elektron yang ini sekarang jadi yang seperti ini. Nah, jadi aku tandain dulu biar teman-teman nggak bingung. Jadi yang atas tadi tetap, yang kanannya tetap, yang bawahnya tetap. Nah, yang garis ini sekarang aku ubah jadi Ya, PEB. ya. Jadi nanti di sini membentuk ikatan atau memutuskan ikatan itu nanti antara PEB jadi ikatan jadi PEB, muter-muter di 2 itu sebenarnya. Nah, karena iodin itu harusnya 7 elektron valensinya, sekarang kan di sini 8, maka dia tandanya jadi Negatif. karena dia kelebihan 1 elektron. Harusnya dia 7 kok malah jadi 8. Jadi kelebihan 1. Nah, minnya di sini yang suka dengan karbon yang makanya nanti hasilnya di sini adalah CH3, CH3, baru nanti di sini I, CH2. Ya. Kalau ini mau digabung langsung nggak apa-apa, K dengan CH2 langsung jadi CH3. Nah, kalau ini tadi aku pakai PEB yang hitam aja. Nah, sekarang pasangan elektron bebas bisa 3 pasang aja, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Padahal saya ingin 4 kan? Loh, kemana kok bisa jadi 3 lagi? Karena yang hitam ini sekarang aku jadikan ini lagi. Jadi muter-muter situ aja. Jadi PEB jadi ikatan jadi PEB, muter-muter aja. dua yang hitam kan? Ya, yang hitam berdua ini sekarang aku jadikan ini. Jadi ikatan. Nah, gitu. Ini namanya produk mayor. Kenapa produk mayor? Karena tadi dia menuju karbokation yang lebih stabil. Karena ini dorong 1, dorong 2, dorong 3. Tapi ternyata ada juga produk minornya. Jadi ini hasil sendiri. Ini hasil sendiri. Nah, kita bikin reaksi baru. Yang tadi CH3, CH. Ini soal 1 A ya? 1 A ya? Siap. Jadi nanti sama di sini
rangkap itu sifatnya adalah nukleofil, dia sifatnya sama dengan muatan negatif. Nah, sedangkan I di sini lebih elektronegatif daripada hidrogen. Dan karena rangkapnya itu nukleofil, dia punya sifat negatif, maka dia pasti suka dengan yang positif, yaitu hidrogennya. Nah, yang membedakan langkahnya itu adalah kalau yang ini tadi, rangkapnya itu ngebukanya ke kanan atas. Kalau sekarang, rangkapnya itu bukanya ke kiri atas. Nah, jadi tadi yang awalnya seperti ini, awalnya gini, sekarang begini. Nah, rangkap yang ini tadi 2 elektron sama aja dengan yang di sini, sama aja. Kemudian dia menarik hidrogen. Berarti 2 elektron di sini dari rangkapnya atau dari hidrogennya? Dari rangkapnya aja. Hidrogennya bawa elektron apa enggak? Enggak. Berarti 2 elektron di sini nganggur nih, nggak ada yang punya karena hidrogennya kabur ke sebelah, akhirnya dikasih ke hidrogen. Otomatis nanti di sini karbonnya jadi plus karena karbonnya sekarang yang di sini cuma punya tangan 3 aja, berarti harusnya dia 4 kan? Nah di sini iodin minus, nah yang minus ini suka sama karbon yang positif. CH3, CH, CH2, baru I-nya sekarang nempel di sini. Anggaplah ini aku kasih warna hitam gitu. Nah, awalnya tadi iodin di sini punya 8 elektron, ketika dia nempel sekarang sisa 6. Kemana 2-nya lagi? 7 di Yang warna hitam. Nah, yang warna hitam semuanya sudah jadi 2 ini. Yang warna hitam jadi. Kayak gitu. Ini produk minornya. Kenapa dia produk minor? Artinya produk minor itu produk yang sedikit dihasilkan. Kenapa sedikit dihasilkan? Karena kurang stabil. Kenapa kurang stabil? Karena di sini karbokationnya itu hanya menerima 1 dorongan elektron dari karbon sini. Cuma menerima 1. Kalau yang atas yang menerima 3. Ini jawaban nomor 1A. Silakan, kalau ada yang menanyakan dulu. Sebenarnya tuh prinsipnya sama aja, tapi ya cuma senyawanya itu paling beda. Setiap ujung ada karbon, ujung ada karbon. Nah, dia dilakukan karbon lagi, ini dilakukan karbon lagi, karbon, ini karbon lagi, ini karbon lagi, ini juga karbon. Dilengkapi semua. Kalau mau dilengkapi hidrogennya boleh, jadi karena di sini tangannya cuma 1, Kenapa? berarti masih kurang 3, di sini 3. Itu kan H dari awal. Tapi dia udah dikasih tahu kalau dia H. 3 gitu di sini. Emang H itu? Tangannya kan baru 3 ya? Kurang 1 berarti. Nggak ada H-nya. Tangannya baru 3. Irul. Oh begitu Rul. Yang di ujung kanan atas tuh nggak ada C-nya kah? Ujung kanan atas. Ada ininya kan gambar. Ada, ini siapa ini? Siapa ini yang gambar? Oh, susah. Benar. Gak tahu ya tempatmu ada haknya di ujung kanan. Ini nggak ada. Kecoret. Kecoret. CH, yang ini nggak ada hidrogennya karena tangannya sudah 4. Nah, jadi pokoknya fokusnya itu di karbon yang ada ikatan rangkapnya aja. 2 ini aja, ini namanya. Karena rangkap itu sifatnya mudah bereaksi, jadi nggak usah perhatikan ngapain, perhatikan yang itu. Oh ya, oke. Nah, jadi kita reaksikan si ikatan rangkap ini karena dia punya sifat negatif, kita mau reaksikan dengan ini. Nah, kalau H dengan I, yang lebih elektronegatif itu I-nya. Hidrogennya yang elektropositif. Karena rangkapnya punya sifat negatif, pasti dia ngambil hidrogen yang positif. Ini sudah mager gambar, terus gambar gini. Sama seperti tadi, nanti cara membuka rangkapnya itu ada 2 cara gitu. Misalkan nanti dia kayak gini, rangkapnya itu dianggap seperti ini, kamu bisa bukanya itu ke kanan bawah. Nah, jadi nanti bukanya kayak gini. Nah, ikatannya yang terbuka ini adalah asal dari ikatan rangkap di sini. Rangkapnya yang terbuka ke kanan bawah nanti itu akan menyerang hidrogen. Jadi hidrogennya muncul di sini. Jadi garis yang ini sama aja dengan garis yang ini. Bedanya apa? Dia ngikat hidrogen. Apa yang terjadi nanti di sini? Nah, di sini karbon yang di sini sekarang tangannya cuma 3. Padahal tadi awalnya dia ada 4 karena satunya belok ke bawah. Makanya karbon di sini jadi positif.
Dan ini nanti lebih stabil daripada produk kedua. Kenapa? Karena karbon positif ini, karena di sini ada karbon, di sini juga ada karbon, di sini juga ada karbon juga, maka nanti si karbon yang ini mendorong elektron ke C+, ini dorong elektron ke C+, dorong elektron ke C+, akibatnya plusnya ini banyak kedapatan banyak dorongan elektron, banyak dapat donor, jadi dia lebih stabil. Ngambil hidrogen tadi di sini, ikatan yang ini kan sebenarnya sama aja dengan yang ini. Artinya ikatan yang baru muncul antara C dengan H ini murni dari ikatan tangkap. Apakah hidrogen bawa elektron? Tidak. Karena hidrogennya nggak bawa elektron, maka 2 elektron di sini akan nganggur, nggak ada yang memiliki, jadi dikasih ke ion. Nah, karena ion di sini min, dia suka sama karbon yang plus. Bayuyu. Itu berarti itu dia yang Oke, ada pertanyaan lain kah? Oke. Ani. Siap, apa? mananya itu berarti yang rangkap itu cuma bisa ke CH yang bawah ya? CH yang bawah enggak. Kalau ini kan dia CH ke bawah, dia produk mayor. Tapi nanti kalau misalkan dia ke atas ini, nanti dia jadi produk minor. Alasannya karena nanti C plusnya kurang stabil. Nah, jadi kalau yang ini kamu mau tulis hidrogennya silakan, mau nggak tulis juga nggak jadi masalah. Karena memang biasanya hidrogen itu terlupakan yang jadi nggak ditulis. Nah, ini produk mayor. Nah, tapi nanti hasilnya itu bisa 2. Kalau tadi aku buka ikatannya ke kanan bawah, maka yang atas C+. Nah, sekarang kalau aku bukanya kanan atas, nanti C plusnya yang kanan bawah. Ini si Oleh. Sekarang ikatannya aku buka ke kanan atas, dan ikatan yang terbuka ke atas tadi korelasikan dengan hidrogen. Jadi hidrogennya nempel. Berarti 2 elektron yang ada di sini antara C dengan H itu murni dari rangkapnya. Sedangkan hidrogennya datang ke sini cuma tahu beres saja. Dia cuma datang aja tahu beres, tapi dia nggak bawa apa-apa. Nah, jadi elektron yang di sini dikasih ke ion. Nah, sedangkan gimana dengan yang di sini? Nah, yang di sini tadi ada H-nya 1, jadi positif karena tangannya sekarang bisa 3. 1, 2, sekali lagi ngikat di hidrogen. Jadi di sini C+. Sedangkan yang ini ionnya jadi negatif karena dia menerima 2 elektron ke sebelah kanan. Nah, ion yang minusnya ini suka sama karbon yang positif. Ada ininya ya. Karena di sini karbokationnya kurang stabil. Kenapa kurang stabil? Karena dia cuma menerima 2 dorongan elektron. Dari sini 1, dari sini 2. Berarti cuma dapat beras sama lauk pauk aja. Kurang stabil. Beda dengan yang sini. Kalau C plus yang di sini dia lebih stabil, dapat beras, dapat lauk pauk, dapat duit, lebih stabil. Makanya kenapa nanti hasil yang ini justru produk minor karena yaitu plusnya tadi karbokationnya kurang stabil. Jadi dia lebih banyak hasil yang ini dihasilkan pada reaksi daripada Yang itu. di sini. Oke, silakan 1 sudah selesai. Wih. Nomor 2 agak panjang, jadi tolong dipahami dulu kan di apa namanya soal berikutnya juga gitu. Jadi yang namanya kita melihat reaksi organik itu kita bisa lihat dari induksi muatannya. Kalau misalkan kamu main magnet nih, magnet itu kan ada utara, ada selatan, ada utara, ada selatan, ada utara. Magnet itu dia selang-seling dia muatan. Utara, selatan. Begitu pula untuk ini. Iodin itu lebih elektronegatif daripada karbon. Berarti iodin di sini minus. Nah, karbon di sini plus. Jadi nanti pas naik ke atas ini bisa diteruskan. Min plus. Nanti di sini plus. Kalau kamu nanya, "Bro, kalau nanti aku punya OH min di belakang, aku boleh nggak ngambil hidrogen?" Boleh, karena hidrogennya plus. Boleh. Terus nanti di sini bisa juga langsung dijadikan aja. Jadi ada juga dia itu ikatannya dibelokkan ke bawah.
biar jadi rangkap seperti ini, gitu ya. Nah kalau ini jadi rangkap, karbon di sini tangannya berapa? 1, ke atas 2 kan? Iya. Ke atas 2, 4. jadi bentar, tadi karbon di sini kurang hidrogen 1 ya, sorry. Di sini kiri 1, kanannya 1, keduanya 4, hidrogennya 5. Itu 5 kan? Nah nggak stabil. Nah karena nanti kalau misalkan nanti dari situ karbon sini nggak stabil gara-gara 5, makanya dia harus memilih nih. Nanti karbon di sini bakal memilih siapa yang mau kuputuskan supaya tanganku nggak 5. Kalau yang bawah kan hidrogen. Hidrogen itu ke elektronegatifannya rendah, tarikannya kurang kuat tarikannya. Yang sini karbon. Karbon juga tarikannya kurang kuat. Ke atas karbon juga tarikannya kurang kuat. Jadi dia lebih milih apa? Iodin yang cukup. Karena iodin tarikannya lebih yang paling kuat dari semuanya. Itu kalau mau dilanjutin dari pertanyaannya Arif gitu. Dan setiap ujung pasti ada karbon. Di sini ada karbon, di sini ada karbon, di sini juga ada karbon. Tinggal dilengkapi aja tangannya. Baru satu tangan kurang 3, berarti sini 3. Tangannya baru 1 berarti 3. Kalau ini tangannya sudah lengkap jadi enggak usah. Oke. Nah, di sini kalau diperhatikan di sini ada karbon dan di sini ada oksigen. Kalau berdasarkan yang tadi ku jelaskan bahwa karbon itu ke elektronegatifan 2,5, oksigen 3,5, nitrogen 3,0. Berarti kalau antara karbon dengan oksigen siapa yang lebih mudah narik elektron? Maka nanti oksigen di sini muatan parsial negatif, karbon di sini muatan parsial positif. Kalau H nilainya 2,1. Berarti antara N dengan H siapa yang lebih mudah narik elektron? N. Berarti di sini N-nya minus, hidrogennya Plus. Nah, karena di sini nitrogennya minus, makanya dia suka dengan karbon yang plus. Alhamdulillah. Cuma, misalkan nanti ini kan mau nempel nih, ini kan nanti mau nempel di sini. CH3NH2-nya. Nah, misalkan dia nanti nempel nih NH2-nya di sini. Karbon di sini tangannya berapa? 5. Nggak stabil lagi kan? Iya. Makanya jadi sebelum ini tuh datang mau ikut nimbrung di sini, karbon ini pasti berpikir dulu dia. Kasih Yang mana yang aku putuskan ikatan yang lain ini supaya aku nggak 5 gitu. Nah, kalau dia pengen putuskan ikatan yang atas nggak bisa, karena dia nggak bisa memberikan elektron ke CH3 yang atas ini. Karena karbon, ini juga karbon. Elektron negatifannya kecil, tarikannya kurang ke bawah juga karbon, tarikannya kurang kuat. Tapi kalau oksigen, elektron negatifannya tinggi, Berarti 2,5. oksigen itu mau ngambil. Jadi oksigennya bisa menarik salah satu ikatan di sini. Jadi nggak dua-duanya, cuma salah satunya aja. Jadi nanti ikatannya ditarik oleh oksigen karena dia ke elektronegatifannya Lebih tinggi. Nah, jadi tadi yang awalnya oksigen di sini punya 2 pasang elektron bebas gitu ya. Nah, sekarang yang ini 2 elektron pindah ke sini. Elektron valensi dari oksigen itu 6, elektron valensi dari nitrogen itu 5. Nah, oksigen tadi di sini elektron valensinya 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5 kan? Negatif. Nitrogen di sini 1, 2, 3, 4. Sesuai kan? Yang di sini 1, 2, 3, 4. Berarti positif. sekarang. Virus bisa keren. Wow, congrats. Nah, kemudian di sini nanti kita itu perlu untuk menghilangkan gugus okminnya ini. Jadi kalau gugus okmin itu pengen dihilangkan, dia harus jadi OH dulu. Terus dia harus jadi gini, nanti harus jadi OH. Tapi masalahnya jeleknya OH ini disebut sebagai bad living group. Dia adalah gugus pergi yang Gugup jelek. Nah, caranya supaya gugus OH ini bisa copot nanti, caranya adalah si gugus OH ini harus direaksikan dengan suatu asam, A+. Kenapa harus direaksikan sama asam? Karena nanti di sini oksigen itu memiliki keelektronegatifan tinggi, makanya dia minus. Plus
Jadi oksigen nanti ngambil H plus dari sini. H plus. Ya gitu. Berarti nanti gugus OH ini PEB-nya ntar di 1. Kenapa? Karena yang atas dipakai untuk mengikat di H. Sekarang berapa ini atomnya oksigen? 1, 2, 3, 4, 5. Padahal harusnya dia Itu ditutupin. nah, berarti plus 1. Nah, yang ini yang disebut nanti sebagai good living group. Nah, good living group itu dia bisa lepas dengan sendirinya. Dia bisa copot dengan sendirinya. Nah, ini nanti yang mau kita incar itu ini. Berarti O-min nanti ini ceritanya, O-min nanti di sini harus dihilangkan. Caranya apa? Diubah jadi OH dulu. Tapi karena OH ini masih bad living group, masih kurang bagus, dia harus direaksikan dengan suatu H+ supaya jadi OH2+. Nah, OH2+ itu good living group, jadi dia bisa copot dengan sendiri. Nah, berarti caranya nanti kita harus cari nih, bagaimana caranya supaya O-min bisa jadi OH, bisa jadi OH2. Berarti supaya O-min jadi OH, dia harus direaksikan dengan H+. Nah, kita cari cara mana. Jadi dari O-min ke direaksikan menjadi OH. Jadi peta pemikirannya gini. O-min, O-min, OH, OH2. Tapi tidak Sabar. Foto dulu apa ya? tidak Foto dulu yang mau foto. Ini peta pakai berpikirnya. Kayak di foto. Boleh? Bonus kalian buka ilmunya. Kamu mau jadi guru kan lu? Enggak. Di dosen. Boleh. Roll. Nah, oke. Why you don't like become teacher? Karena ilmunya gitu-gitu aja. Anjay. Kalau misalnya ditulis S Tiap tahun cuma ngasih makan yang sama ya. Oke. Nah, nanti di sini berarti petanya tadi pemikirannya adalah jalurnya itu dari O-min direaksikan dulu dengan H+ biar jadi OH. Cuma pertanyaannya H+ dari mana? Makanya nanti di sini kita perlukan suatu basa. Gitu. Kamu mau pakai NaOH boleh, mau pakai KOH boleh, atau mau pakai H2O juga boleh karena H2O hitungannya masih basa sebenarnya. Di sini kita pakai konsep basa Lewis yang dia donor PEB. Kalau kalian masih ingat. Nah, jadi kan NaOH itu kalau dia dipecah kan jadi Na+ ditambah O. Kalau mau pakai KOH berarti ya sudah K+ ditambah O. Kamu nggak perlu ini Na+, K+ nggak perlu. Yang kau perlukan cuma OH-nya aja. Karena OH-nya nanti di sini dia bertindak sebagai basa Lewis. Dia bisa mendonorkan pasangan elektron bebas. Anggaplah kita pakai NaOH atau kita mau pakai KOH. Kita cuma ambil OH-nya aja. Nah, jadi ceritanya ini kayak kita nonton Robin Hood. Robin Hood dia nyolong harta dari orang kaya. Kemudian habis itu harta dari orang kaya disebar ke orang miskin. Nah, jadi gitu ceritanya. Jadi sebenarnya OH-min ini dia hanya sebagai katalis, artinya dia bereaksi. Tapi nanti di akhir sini harus terbentuk lagi OH-min. Kalau sampai kamu mengerjakan awal OH-min, di akhir sini dia nggak kembali jadi OH-min, berarti kamu salah. Nah, dia katalis. Nah, fungsinya apa OH-min ini? Dia itu mikirkan cara gimana caranya supaya O-min ini bisa dapat hidrogen supaya jadi OH kan? Nah, caranya adalah begini. Ini nitrogen sama hidrogen. Nitrogen sama hidrogen yang lebih elektronegatif siapa? Nitrogen. Nitrogen ya. Oke. Nitrogennya di sini delta minus muatan parsial negatif, hidrogen di sini muatan parsial positif. Nah, pertanyaan yang sering muncul, frequently asked question-nya adalah, Rul, ini N-nya plus, kalau di sini minus. Di sini kutulis plus biasa kan? Kalau yang ini kutulisnya pakai delta. Nah, ternyata itu beda. Beda sudut pandangnya. Kenapa di sini plus? Aku tulisnya plus aja, nggak pakai delta. Ini melambangkan dia lagi kekurangan elektron atau dia lagi lebih elektron. Nah, karena dia lagi kekurangan elektron di sini posisinya, makanya aku kasih plus gitu aja. Tapi tanda-tanda yang kayak delta-delta ini itu melambangkan bahwa
dia itu sudut pandangnya bukan dari kelebihan atau kurang elektron, tapi yang kamu amati itu adalah ke elektronegatifan. Jadi nitrogen di sini parsial negatif bukan karena dia kekurangan elektron, tapi karena dia di sebelahnya hidrogen. Dan nitrogen dengan hidrogen yang lebih elektronegatif, Nitrogen. itu harus dibedakan dulu. Oke. Karena objek pengamatannya beda. Gitu ya. Nah, jadi nanti kisahnya seperti ini. Ini ibarat apa ya? Ibarat ada keluarga gitu. Bapaknya kerjanya mungkin ya kurang bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Tapi anaknya banyak. Anaknya nih ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan dia sendiri dia kekurangan gitu. Dia kekurangan tapi anaknya banyak. Apa yang dilakukan? Cari kerja lagi lah. Jadi istri baru. Buang anaknya. Anaknya dititipkan ke Buang lagi. orang. Betul, dari tadi pilihan tidak ada yang benar sumpah. Anaknya dititipkan ke orang. Jadi karena nitrogennya tadi kisahnya di sini dia lagi kekurangan elektron banget, tapi kok tanggungannya kok banyak gitu. Akibatnya salah satu dari anaknya ini nanti dititipkan ke OH-. Nah, karena di sini H+, di sini O-, jadi nanti hidrogennya dititipkan ke O yang ini. Supaya tanggungannya sekarang nggak banyak. Jadi lebih apa ya? Lebih enak aja. Jadi dia bisa menyekolahkan anaknya. Ya. Aku tuh Atau dari hidrogennya? oksigen. Oksigen. Jadi ini benar-benar dari oksigennya. Berarti hidrogen nempel di sini bawa elektron apa enggak? Tidak. Ketika hidrogennya tadi diserahkan ke oksigen dia nggak bawa apa-apa. Ya, berarti elektron yang satu Berarti dikasih ke nitrogen dikasih ke sebelahnya kan? Yap. Nah, maka nanti di sini kalau yang ini PEB jadi ikatan, kalau yang ini ikatan nanti jadi PEB. Nah, gitu. Nah, karena di sini sudah ada H2O. Nah, H2O itu oksigennya lebih elektronegatif daripada hidrogennya. Berarti di sini minus, nanti di sini yang positif. Nah, tadi OH- itu ngambil hidrogen dari itu maksudnya apa? Supaya hidrogen yang dia miliki sekarang nanti bisa dikasih ke O negatif. Itu sebenarnya misinya dari. Jadi misinya OH- nyolong hidrogen dari atas Buat dikasihkan ke tempat buat lain. dikasih ke tempat lain. Ah. Jadi kayak Robin Hood. Jadi nanti kayak gitu. Nah, jadi O- ngambil hidrogen. Kenapa O- nyerang hidrogen? Karena oksigennya minus, hidrogennya plus. Enggak mandiri si CH3. C baru CH3, C N CH3 baru di sini H. Nah, di sini awalnya oksigennya punya PEB berapa? PEB-nya ada 3 ya? 3 pasang. 3 pasang. Sekarang sisa 2 pasang. Kenapa? Karena sekarang yang anggaplah yang warna hitam di atas ini Sudah. ambil dengan Untuk mengikat. hidrogen. Dan 2 elektron di sini itu benar-benar murni dari oksigennya. Ya. Artinya hidrogennya datang tapi nggak bawa apa-apa. Berarti Berarti 2 dia kembali elektron lagi. kembalikan lagi ke. Nah, jadi orang lagi. Ya udah nggak usah berganti sudah. Ini. Enggak lah. Ini kenapa kesana sih? Nah, jadi nanti sebenarnya reaksi ini itu muter-muter aja. OH- H2O, OH- H2O, OH- H2O nanti kembali lagi jadi OH. Amin. Apa namanya? Finish terakhirnya harus OH- karena dia katalis. Jadi kalau di awal OH- terakhir harus OH-. Kalau dia bukan katalis, Nggak kembali juga nggak apa-apa. Nah, tapi masalahnya adalah yang di sini itu adalah bad living group, tidak bisa lepas dengan sendirinya. Berarti gimana caranya dia supaya jadi good living group? Tadi sudah tahu caranya. OH-nya kita harus reaksikan dengan H+ supaya nanti dia ngebentuk OH2+ seperti ini. Nah, OH2+ itu good living group. Dia bisa copot dengan sendirinya. Berarti supaya OH jadi OH2+ caranya harus direaksikan dengan H+ dapat dari mana? Ini lagi fungsinya OH- tadi nyolong hidrogen lagi dari atas. Oh. Oh, Udah jadi nyolong yang hidrogen sudah dari satunya. atas kasih lagi ke OH. Oh, aku sudah paham kalau sampai situ. Bacot banget sih aja nih.
Nah, jadi tadi kan guys masih ada hidrogen kan di sini. Nah, ini nitrogen minus, berarti hidrogennya plus. Nah, karena kita perlukan hidrogen supaya bisa masuk ke OH ini, maka nanti OH itu akan bertugas untuk mengambil lagi hidrogen dari atas. Nah, gitu. Min nyerang plus. Akhirnya apa nanti di sini? Kembali lagi jadi air H2O lagi. Karena ini kan OH min ngambil H plus jadi H2O lagi kan? Perlukah pemilihan lagi? Kenapa jadi H2O? PEB-nya dari 3 jadi 2. Perlu nggak? Nggak usah. Udah ngerti kan? Udah. Kenapa jadi OH min ngambil hidrogen jadi H2O? Nggak perlu kan? Enggak. Sudah, jadi nanti di sini ikatan antara O dengan H ini muncul murni dari oksigennya, salah satu PEB-nya. Berarti tadi hidrogen ini ke sana cuma bawa diri. Berarti ikatan yang ini jadi nganggur dikasih ke nitrogen. Hidrogennya punya 2 PEB. Nah, nitrogen sekarang punya 2 PEB. Oke, cek berapa ya? Berarti di sini karbonnya tadi di sini karbonnya kan 2. Ada kayak yang kurang di sini. Atau aku salah gambar? Salah gambar. Makanya dari tadi Salah satu. gambar. Itu artinya kalian tidak paham. Iya. Jika kalian tidak menyadari hal itu berarti Karena kalian yang tidak kita, paham. yang kita fokuskan cuma dia jalan pergi kemana. Berarti nanti di sini nitrogen itu punya elektron valensi 5. Tapi di situ berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Nah, di sini masih band living group. Nah, caranya tadi supaya dia band living group, maka ini O min ini H plus. Si O min yang harus ngambil H plus dari sana. Oh. Dan nanti dia jadi OH lagi kan? Nah, PEB yang atas kupakai untuk mengikat H. Jadi sekarang jadi gini. Nah, berarti hidrogennya kecopot dari H2O, nggak bawa apa-apa. Nah, 2 elektron ini dikasih ke O. Sudah basi sudah begitu. Ditanya terus aja. Nah, sekarang sudah kembali jadi sini. Kebaikan single sudah dipakai. Awalnya Dia mau keluar lagi. Nah, habis itu tadi karena di sini sudah kembali lagi jadi OH min dan sudah capai tujuan kita tadi bahwa dia katalis. Akhir tadi OH min, sekarang jadi OH min. Nah, kemudian setelah itu di sini oksigennya jadi plus karena elektron valensinya 6. Tapi kalau di sini kan 5 ya. 1 2 3 4. 1, 2, 3. Nah, karena di sini dia sudah menjadi sudah menjadi H2O+, dia sudah menjadi good living group, sudah menjadi gugus pergi yang baik, dia bisa copot dengan spontan. Kalau masih OH nggak mau. Nah, ini tadi copot. Awalnya oksigen cuma punya 1 PEB. Tapi sekarang dia punya 2 PEB. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini karbon itu kalau dibandingkan dengan oksigen, karbon itu lebih elektropositif. Sedangkan oksigen itu elektronegatif. Jadi yang punya kemampuan menarik elektron ke arah dirinya itu bukan karbon. Jadi bukan gini panahnya. Nggak bisa. Karena yang lebih elektronegatif oksigennya. Jadi yang punya kemampuan nariknya si Oksigen. 2 elektron yang di sini sekarang jadi PEB di sini. Apa yang terjadi pada karbonnya? Positif. Positif kan, tangannya sekarang cuma
bisa 3. Nah, kalau sudah ada min, ada plus sebelahan gini, tetanggaan gini, Oh, tinggal naik. tinggal diturunkan 1 PEB-nya supaya netral. Pak B. Ih, kelas. Ya Allah, Rul. Memori Rus penuh. Nah, jadi tadi awalnya kan gini ya. Awalnya tadi ini plus, kemudian di sini minus gitu kan. Oh, iya. Nah, di sini turunkan ke bawah. Gitu. Ya. Jadi 2 elektronnya sekarang di sini, ini kok hapus. Ya. Apa yang terjadi di sini? Jadi kata Ternyata pas perangkap. terjadi kita turunkan ke sini, karbonnya sekarang tangannya jadi 1, 2, 3. Terus hilang, karena sudah stabil. Kelas. Nitrogennya sekarang 1, 2, 3, 4. 5. Kelas. Kelas. Wow. Wih. Habis. Next. Next. Next slide Rul, tanya dulu Rul. Aku takutnya ditanya kenapa H yang diambil tuh harus dari nitrogen bukan dari yang C. Karena gini, kan ada memang benar ada karbonnya ada hidrogen yang dari nitrogen kayak gini kan ya. Ada juga hidrogen yang dari karbon sini kan. Ya. Tapi kan sebenarnya itu dia kenapa yang hidrogen ini lebih mudah lepas? Itu karena dia memiliki perbedaan elektronegatifan yang sangat tinggi dengan nitrogen. Nitrogen 3,0, hidrogen 2,1. Kalau di sini yang CH3 ini karbonnya 2,5, hidrogen 2,1. Nah, di sini perbedaannya terlalu kecil. Jadi nggak apa-apa. Makanya dia mau karbonnya narik susah, hidrogennya mau narik juga susah karena perbedaannya terlalu kecil. Sama-sama nggak sama-sama kurang jago narik. Wow. Tapi kalau yang Jago ini dorong, Cok. nitrogennya lebih jago narik elektron, makanya hidrogen di sini lebih mudah untuk lepas. Wow. Sudah. Itu teorinya. Tepuk tangan dulu. We are a dreamer to make it happen. Dari awal ulang. Ya. Terus nyawanya kalau Udah. 2A tadi ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Enggak. 2B? Diupload dulu tuh. Nggak ada? Enggak. Kan potong bisa lewat dulu. Jadi lo tinggal digabungin aja. Masukkan dua O-nya bukan ambil dari H-nya. Apa yang mana? Kalau air. Tergantung dulu fungsinya mau ngapain. Grammar bukan tadi. Air itu dia kompoter. Dia bisa sebagai asam, dia bisa sebagai basa. Kalau dia bertindak sebagai asam, dia namanya H+. Tapi kalau dia bertindak sebagai basa, nanti dia jadi basa lewis sebenarnya. Dia justru malah yang menggunakan PEB-nya ini untuk nyerang H+. Tergantung. Memang air itu dia punya dualisme kayak gitu. Dia bisa jadi tergantung nanti keadaannya bagaimana. Nah, kalau yang di sini tadi, kalau yang air yang di sini tadi buat jadi asam fungsinya, bukan sebagai basa. Tapi kalau basa nanti dia O-nya yang nyerang. PEB ini dipakai nyerang. Oke. Itu berarti dia harus manfaatkan HH ini. Hanya Ya, Ini suara kalian aja. langsung pakai air. Jadi kalau mau pakai air di sini bisa kok reaksinya. Tapi nanti jadi gini. Contoh. Oh, video ya. Ini kan maksudku tadi kamu mau pakai air kan? Nggak pakai okamin kan? Nah nanti si airnya di sini karena ini kan pakai basa okamin, ya nanti H2O jadi basa juga. Dia itu justru menggunakan PEB-nya untuk nyolong hidrogen dari sini. Ketutupan. Nanti di sini hasilnya jadi H3O. Kenapa? Karena PEB-nya ini dipakai untuk mengikat hidrogen. Nah nanti H3O plus ini hidrogennya dikasih ke okamin. Oh, dia kabur. Ya, dia hidrogennya kabur. dari Dia H3O kabur. plus Cuma jangan H3O. lari. Mana tadi? Dikasih ke O. Jadi berarti banget. Kalau kamu mau pakai okamin jadi basa, kalau pakai jadi air basa juga. Pokoknya di sini nanti yang si O min sama N plus itu harus direaksikan dengan suatu basa. Dan karena air itu memang diampoter memang bisa basa, ya, jadi sifatnya jadi basa di sini kan. Oh, Dia sebagai Nanti kamu lihat aja. ngambil hak lagi. Ya. dia dibutuhin cuma yang optimal.
Ya. Selain OH berarti nggak ada lagi. Basa Na ke OH-, OH-, dari NaOH ke OH H2O. Tapi tetap OH kan? Kayak gini juga bisa, alkohol juga bisa. Nanti kita pakai alkohol. Tapi tetap OH-nya dipakai. Ya, tetap OH-nya. Karena dia punya PEB-nya ini yang dia perlukan. Masih kabur kan? Di sini isi dulu karbon-karbonnya, karbon, CH3, di sini CH. Tahan biar jangan Nah, di situ kalau kalian perhatikan, di atas panasnya itu ada H+. Nah, sebenarnya sebelum dia direaksikan dengan CH3OH, itu reaksi dengan H+ dulu. Masih agak kabur gitu loh. Nah, di sini diperhatikan karbon di sini sama oksigen. Siapa yang lebih elektronegatif? Oksigen. Oh. Berarti nanti yang narik H+. 25 hour. Oksigen ya, namanya. Oksigen yang narik. Punya muncul. 10 bagusnya. Tapi lagi nolnya nanti. Nah, kalau misalkan nanti jadi seperti ini, oksigen PEB-nya hilang satu. Sekarang satu PEB. Bagus itu, Bang. Kemudian di sini ada hidrogen di sini. Oksigennya sekarang jadi gimana ini? Kabur. Negatif plus netral Positif. positif. Nah, itu kan kurang stabil tuh, oksigennya positif kan. Makanya jadi nanti pas di sini boleh-boleh aja misalkan ya, boleh-boleh aja. Kamu mau pelan-pelan seperti ini boleh, atau mau langsung kayak gini juga nggak apa-apa. Supaya nanti ini oksigennya nggak negatif, rangkapnya ini kamu pindah ke oksigen. Jadi rangkapnya nanti yang di sini itu sudah berubah menjadi pasangan elektron bebas. Itu juga sah-sah aja, nggak apa-apa. Mau ngerjakannya pelan-pelan, pas kamu jadikan O+ dulu baru rangkapnya naik silakan, atau mau langsung sekali jalan biar nggak lama. Ini plusnya hilang. Nah, apa yang terjadi nanti? Karbon di sini tangannya awalnya 4, tapi karena elektronnya naik satu ke sana, karbon di sini jadi plus. Nah, setelah terbentuk karbon plusnya ini baru direaksikan dengan CH3OH. Burung. Kelihatan Di kok. sini oksigennya negatif, hidrogennya adalah positif. Karena di sini oksigennya negatif, dia pasti suka dengan karbon yang positif. Banget lagi. Orang tadi suruh ikat biar tak kabur. Diikat. Nah, oksigen awalnya punya 2 PEB, sekarang PEB-nya sisa 1. Karena PEB yang lagi sekarang sudah jadi ini. Apa yang terjadi pada oksigennya sekarang? Oksigennya sekarang jadi Positif. Nah, oksigen yang positif ini nggak disukai. Jadi ini ibarat kayak si nitrogen tadi yang di sini. Nitrogennya lagi kekurangan banget, kekurangan apa ya, kekurangan duit gitu. Anaknya kok banyak, kandungannya banyak. Jadi dia tuh harus memutuskan salah satu ikatannya ini supaya nanti dia nggak menjadi apalagi dia tidak menjadi kekurangan lagi. Nah, makanya nanti tadi kan di awal kan kita pakai CH3OH nih tadi di sini. Nah, nanti CH3OH-nya double. Jadi tadi yang pertama pakai CH3OH, nanti yang kedua lagi pakai CH3OH lagi. Jadi 2 kali. Mereaksikan dengan CH3OH-nya 2 kali. Nah, fungsi dari CH3OH yang pertama adalah sebagai nukleofil. 5 Atau sebagai basa Lewis gitu. Nukleofil atau sebagai basa Lewis. Kenapa dia sebagai nukleofil basa Lewis? Karena dia menggunakan PEB-nya untuk menyerang karbon yang positif. Tapi kalau yang kedua, CH3OH di sini dia bukan bertindak sebagai nukleofil, bukan bertindak sebagai basa Lewis, tapi CH3OH-nya digunakan untuk menarik dari hidrogen ini. Jadi dia bukan nyerang yang plus, tapi dia nyari hidrogen. Kenapa seperti itu? Karena oksigen di sini dia itu lagi kekurangan elektron, gitu ya. Dia perlu elektron sekali. Nah, ibaratnya orang tua tadi yang dia penghasilannya kurang, anaknya banyak, jadi salah satu anaknya nanti harus disumbangkan ke orang. Oh, sumbangkan. Cuman ini kan nanti kan di sini ada oksigen, di sini ada hidrogen. Oksigen 3,5. Kalau karbon 2,5, kalau hidrogen 2,1. 2,1. Oksigennya minus. Nah,
di sini plus, di sini plus. Kalau berdasarkan penjelasanku sebelumnya tadi, ikatan yang lebih mudah putus itu adalah ikatan antara dua atom yang dia ke elektronegatifannya lebih besar selisihnya, ya kan? Makanya yang aku copot bukan CH3-nya, karena di sini 3,5, 2,5, cuman satu. Nah, kalau ini sih itu 4, karena dia jauh selisih ke elektronegatifannya, makanya ikatan antara polonnya lebih mudah untuk Lepas. jadi nanti di sini O-nya, O di sini yang negatif, hidrogen di sini positif. Nah, nanti dia mengambil hidrogen yang positif. Akhirnya apa? Nanti di sini terbentuk produk samping CH3, O, baru H, PEB oksigennya 1. Awalnya kan 2 ya. Sekarang oksigennya jadi O. Nah, nanti di sini kemudian sudah kita dapatkan hasil akhirnya di sini CH3, C, O, H, baru di sini CH3. Nah, di sini nanti CH3 kan? Karena nanti tadi hidrogennya kan nempel di sini, dia cuma bawa diri doang, tidak bawa elektron. Berarti 2 elektron di sini gantung. Makanya dikasih ke O. Makanya sekarang PEB oksigennya 2. Oh, wait. Lebih singkat. Oh, suruh bapak terus. Ini sesi tanya jawab lagi kak? Ya. Itu Rul, kalau sama Pak Usman tuh pernah diajarin yang POB dari OH itu, yang itu tuh langsung nyerang si H-nya itu. Yang mana? Mana? PEB dari Oh, ini langsung nyerang ini. Oh. Oh, jadi nanti Ya, aku nggak tahu. Aku juga sebenarnya juga kurang mendalami di situ. Tapi intinya, memang kalau diajari Pak Usman sama Pak Agung beda versi memang. Kalau Pak Agung cenderung dia nggak suka misalkan gini. Kamu hidrogen langsung pindah ke dari ujung kanan sini, tiba-tiba pindah ke bawah. Nah, kalau Pak Agung dia di situ dijelaskan bahwa ternyata ada zat lain yang fungsinya adalah untuk apa? Untuk memindahkan tadi hidrogen. Tapi memang kalau Pak Usman juga kecenderungannya memang gitu, kalau ngajar dia sukanya hidrogen ujung kanan, dia pindah ke bawah. Aku nggak tahu kamu mau ikut versi yang mana, aku sembarang. kamu pegangannya siapa? Pegangannya Pak Usman atau Pak Aku Agung? cenderung pijakannya Pak Agung karena lebih Aku sih parah ya. jelas ceritanya. Kamu suka bagus atau mana? Iya. Ini Hambali, Hanafi, Maliki. Itu apa? Handoko. Masuk ini, masuk di rekaman ini. Ih, parah. Ih, parah banget. Ya udah ini sesi pertanyaan lo. Sudah. Udah pertanyaan nanya lagi. Udah sih. Nanti nggak usah lah kita kasih videonya. Ada loh, tadi aku bilang kalau ada kamu Kalau apa sih Sandang masih di YouTube kok. Emang YouTube bisa tek-tekan? Bisa. Ini nomor 3, jadi kita punya suruh membandingkan dua buah senyawa, ada senyawa aldehyde sama ada senyawa keton. R di sini itu bungkus alkil ya, bisa berupa CH3, C2H5 atau yang lain-lain. Aku aja boleh mau Intinya seluruh R di sini itu nanti dia fungsinya adalah sebagai elektron donating group, dia adalah pendorong elektron, gitu ya. Nah, nanti di sini kita juga perlu memperhatikan karena di soal itu menanyakan siapa yang lebih reaktif. Reaktif itu dari dua kata, reaksi sama aktif. Berarti dia lebih aktif bereaksi, lebih mudah bereaksi. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih reaktif, berarti siapa yang lebih mudah bereaksi. Nah, ibarat ya cowok sudah 30 tahun belum nikah gitu ya, hidupnya kurang stabil, nah biasanya kayak gitu tuh. Semua cewek kayaknya dia diembat semua ya. Semua cewek dikit-dikit cewek lewat dikit Gak mau godain. melihat nilai yang lebih tinggi dari kamu. Karena kenapa? Karena hidupnya kurang stabil masih. Dan 30 di atas 30 tahun ke atas belum nikah kan. Akhirnya sama cewek manapun bereaksi aja dia. Tapi kalau dia sudah menikah kan seharusnya kan
lebih stabil, sudah hidupnya sudah menikah, pasti dia sulit untuk bereaksi dengan perempuan lain. Begitu kan? Tahu dari mana? Jadi seharusnya seperti itu. Harusnya. Iya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau mau dia lebih reaktif, berarti nanti zatnya itu harus kurang stabil. Tapi kalau mau kurang reaktif, berarti zatnya harus stabil. Stabil. Karbon sama oksigen siapa yang lebih elektronegatif? Oksigen. Kalau di sini min, nanti di sini plus. Kalau di sini min, nanti di sini plus. Berarti kesimpulannya karbon yang di tengah sini itu positif. Karbon di tengah sini juga positif. Nah, yang ini R-nya bisa mendorong elektron ke karbon karena pisahnya di sini karbonnya kekurangan elektron. Jadi dia mendoronglah di sini, kasihlah beras ke karbon. Nah, kalau yang ini bisa kasih beras, ini bisa kasih lauk pauk misalkan. Jadi yang ini lebih stabil, lebih lebih memuaskan gitu loh bahasanya. Berarti kalau dari sini kira-kira yang lebih stabil itu aldehidnya apa ketonnya? Keton. Lebih stabil karena dia di sini karbonnya kekurangan elektron, yang mendonorkan ke dia, yang nyuplai ke dia banyak. Kalau yang ini yang nyuplai cuma ada satu. Jadi yang ini lebih stabil. Jangan keluar. Nah, karena ini lebih stabil, dia sulit jadi sulit untuk bereaksi. Kalau aldehid dia kurang stabil. Kenapa? Karena dia cuma punya satu aja donornya. Karena dia kurang reaktif, makanya jadi dia kurang stabil. Itu yang menyebabkan dia menjadi reaktif. Jadi jawabannya aldehid. Yang lebih reaktifnya aldehid, yang lebih stabilnya keton. Kita mau reaksikan dengan suatu asam H+ gitu kan ya. Nah, ini mirip kayak reaksi yang tadi yang nomor 2B. Kita pakai sama H+. Nanti oksigen yang negatif, di sini karbon yang positif, oksigennya nyerang H+, perampaknya naik ke atas. Jadi. Nah, berarti apa nanti di sini terbentuk apa? Ternyata di sini terbentuk karbokation positif. Kalau keton kan ini jadi kayak gini kalau keton. Kalau keton kan jadi kayak gini. Keton. Nah, jadi kayak gini kan? Nah, sebenarnya segala sesuatu yang lebih stabil itu memerlukan energi yang lebih Besar. kecil. Kecil. Kamu kalau perlu energi lebih besar, berarti reaksinya sudah terjadi. Iya, betul. Malah kurang stabil sebenarnya. Jadi kalau misalnya Makin kamu banyak reaktif, energi yang kamu berarti kayak perlukan, kamu reaksi. reaksi itu makin Gini tidak aja stabil. bisa. Nah, kapan dia stabilnya? Kalau kamu cuma Keganggu perlu aku. energi sedikit. Pasti cewek-cewek pasti tahu dia lebih suka untuk beli barang murah daripada barang yang mahal. Dengan kualitas yang sama. Iya sih. Dengan kualitas yang sama pasti lebih harganya lebih murah. Iya sih, bagus banget Stabil, lebih stabil untuk si pembelinya gitu lah. Keluar uang dikit aja, keluar uang dikit, kualitasnya sama. Aku Lebih bagus sih. Kalau misalnya Makanya jadi ternyata pas sudah seperti ini, apa yang bisa dilihat? Ternyata aldehid sama keton, energi yang lebih rendah itu, energi yang lebih rendah itu apa? Bisa? Balik kan? Itu kemarin ada kesalahan di PPS. Salahnya, oh iya, bapaknya ada bilang kalau nggak salah terakhir katanya, itu ada yang salah ya di PT saya gitu. Nah, jadi seharusnya energi transisi lebih rendah itu keton. Energinya lebih rendah karena dia lebih stabil. Bil. Karena ini karbokationnya sekunder, kalau ini karbokationnya jadi Energi lebih stabil itu rendah, dia, rendah. memerlukan energi yang lebih besar. Rendah. Hah? Kalau dia Rendah. stabil. itu berlaku pada semua reaksi kimia. Berlaku Enggak, kalau semua. dia lebih reaktif. Kalau jadi reaktif lagi. Apa Tar, sih? tar. Bingung. Ini kamu mau tinjaukan dulu. Dari stabil energi ke apa? reaktif. Energi apa reaktif? Beda lagi itu Iya, beda. dari stabil ke reaktif, habis dari reaktif ke energi. Oh, reaktif ke energi. Jadi kalau terhadap reaktif, energinya itu lebih yang Kalau malah reaktif, misalnya susah lebih reaktif, lebih Susah reaktif. enggak, kurang reaktif. kurang reaktif. Kalau dia susah reaktif, ya berarti dia harus punya energi yang lebih banyak kan? Kalau misalnya Tapi kan kalau susah reaktif kan dia stabil. Coba. Iya. aku kasih bensin. Aku mau Kalau stabil energinya rendah. Aku enggak mah. Aku mau membakar sesuatu nih. Bensinnya sedikit. Coba buka Pas dia. aku celup gini, pas aku kasih bensin, terus aku bakar pakai korek, bapaknya kerja. apinya nyala banget. Aku bedakan sama gini. Aku ngasih bensinnya itu
kulumurin semua gini. Kubakar, ledakannya sama. Lebih efisien. OH ini kira-kira dia bungkusnya apa? Pendorong elektron atau dia itu penarik elektron. Lalu kemudian kalau NO2 ini pendorong elektron atau penarik elektron. Nah biasanya kita lihat dulu, ini kan benzena. Benzena ini tersambung sama atom yang dia punya pasangan elektron bebas. Nah, kalau benzena ini tersambung sama atom yang punya pasangan elektron bebas, nah, biasanya pasangan elektron bebas itu bisa mendorong elektron ke dalam. Jadi misalkan kita mau bahas, misalkan aku coba pakai OH aja nih ya, coba. Kita mau lihat dulu. Nah, jadi ketika di sini ada PEB, di benzenanya nyambung ke atom yang punya PEB, PEB-nya bisa turun ke sini. Akibatnya apa? Jadi seperti ini hasilnya. Jadi rangkap dua. Nah, sekarang dia di sini menjadi rangkap dua. Karena dua elektronnya sekarang dua-duanya sudah terjadi. Oksigen di sini jadi positif. Nah, andaikan ini masih kayak gini, karbon si tangannya berapa? 1 ke sebelah kiri, 2 ke kanan bawah, 2 ke atas kan? 5. Makanya tadi daripada nanti dia jadi kayak gini malah nggak stabil, makanya tadi yang perangkap di sini nanti digulung jadi pasangan elektron bebas. Makanya sekarang ini hilang, tapi satu garis ini 2 elektronnya sekarang berubah menjadi PEB minus di sini. Nah, makanya kenapa nanti kalau kita reaksikan dengan suatu elektrofil kan positif. Ya. Makanya nanti minnya mau nyerang E+. Makanya kenapa si OH nanti di sini termasuk ke dalam gugus pengarah orto. Jadi, ya ada para juga ya. Posisi orto beta para itu apa? Ini kan gugusnya nih. Nah, kalau dia ini kan nomor 1 nih. Yang ada gugus pinggirnya kita kasih nomor 1. Di sini nomor 2, di sini nomor 3, di sini nomor 4. Nah, orto itu di posisi nomor 2. Ini orto. Meta itu posisi nomor 3. Para itu posisi nomor 4. Ternyata tadi ketika PEB diturunkan ke bawah jadi rangkap. Gitu kan? Rangkap di sini itu gulung jadi PEB kan? Nah, PEB-nya muncul di sini di posisi orto, posisi nomor 2. Yang mau masuk di sini nanti adalah E+, elektrofil yang sifat positif. Makanya nanti min di sini suka dengan E yang positif. Nah, tapi nanti di sini, jadi nanti ini bisa kayak gini. Nah, tapi selain itu, ini tuh masih bisa diteruskan lagi. Kalau tadi kan aku dari rangkap jadi PEB, sekarang ini turunkan ke bawah jadi rangkap. Nanti dia pindah lagi. Nah, ikatan yang ini pindah lagi ke sini. Walah. Jadi ini rangkap. Nah, yang ini tadi PEB turun ke sini jadi rangkap lagi. Rangkap yang di sini ku gulung supaya dia ke bawah sini maka jadi PEB. Intereksonansi. Nah, makanya nanti di sini dia bisa bereaksi dengan E+. Oh, di bagian para. Orto sama para. Jadi ada 2. Jadi makanya disebut OH ini adalah gugus pengarah orto para. Kenapa? Karena ketika ada gugus OH di situ, dia akan mendorong elektron ke dalam cincin benzena. Dan ketika dia mendorong elektron ke dalam cincin benzena, maka nanti posisi orto dan posisi para akan menjadi sangat negatif. Dan muatan yang sangat negatif ini disukai dengan Elektrofil. Wow. Tapi kalau ditanya Pak Agung nanti, boleh nggak masuk di meta? Boleh. Kenapa? Karena di dalam sini itu isinya sebenarnya elektron semua. Ini elektron P, ini elektron P, elektron P, elektron P, elektron P. Jadi di ke-6 karbon ini sebenarnya mengandung elektron juga, dan elektron itu bermuatan negatif. Nah, muatan negatif disukai sama elektris. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara produk ada 3 sebenarnya. 2-nya mayor, yaitu orto dengan para itu mayor. Nah, minornya itu produk minor. Itu kalau gugus OH-nya. Sekarang kita coba lihat bagaimana kalau dia gugusnya adalah gugus NO2. NO2 itu pengarah orto para juga. Pengarah meta. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini NO2.
oksigennya minus, di sini nitrogennya plus. Kenapa? Karena nitrogen itu elektron valensi 5, di sini cuma 4, makanya plus. Di sini oksigen min 1 karena harusnya elektron valensi 6, tapi di sini cuma 7. Nah, di sini nanti nitrogen tidak mungkin mendorong elektron ke dalam cincin benzena. Karena kalau dia mendorong elektron, ini kan lagi kekurangan elektron nih. Kekurangan elektron kok malah donor ke dalam. Berarti dia yang dapat. Malah makin miskin gitu bahasanya. Jadi justru malah kebalikannya, dia yang nyolong. Dikasih Rul. Nah, makanya nanti di sini rangkapnya yang justru malah naik ke atas sini. Jadi kalau kita resonansi, terus yang ini kembali ke sini. Iya kan Usman. Mampus. Tadi suruh naikkan ke sini. Nah, berarti ini jadi rangkap Kita ujian di sini dua. lagi kan? Rangkapnya hilang. Nitrogen tangannya masih 4 ya. Jadi di sini jadi N Mungkin aja plus ya. plus. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, karbon di sini sekarang tangannya bisa 3. Awalnya di sini tadi karbon, Jangan kayak gitu. nah, tangannya baru 3 kan ya? Di sini masih ada hidrogen 1. 500. Jadi sebenarnya di sini ada Sampai hidrogen nol semua. dua, Di sini 500. ada hidrogen, ada hidrogen. Cuman Tadi dia udah diambil. nggak kelihatan aja. Dan kalau nggak ada yang bener, Jadi dia positif. Karena tadi ini rangkap sudah naik ke atas, karbon di sini tangannya jadi 3. Ya. Berarti di sini jadi plus. Nah, nanti kan yang mau masuk elektrofil. Iya, dia sama-sama positif. Berarti nggak mau dong. Ini positif. Ini Berarti awal nggak banget mau dong. tolak Nolak. Makanya kenapa elektrofilnya kalau dia pakai gugus penarik elektron, contohnya NO2, elektrofil nggak mau masuk di orto. Jadi Karena dia di posisi. betah. oh cepet ya. Oh, dia cepet ya. Jangan sudah. Misalkan kalau rangkap nih, naikkan ke atas ini. Ya. Ada orang Nah, di sini ada CH sebenarnya. gas uang harian, enak. Ada Bulan. Oh, kamu mau ngapa? Bulanan. Setiap 10 hari. Apa namanya? Aku bulanan. Berarti setiap 10 hari. Tahun bulan. Nah, 2 elektron sini sekarang naik ke atas. Tapi ya, Nah, berarti karbon yang bawah sekarang ini gimana? udah gajian. Jadi 3 kan? Ya, jadi dia positif. Jadi yang bisa diserang itu. Loh, enggak. Enggak, karena nanti kan yang masuk elektrofil juga. Iya, iya. Elektrofil positif juga. Posisi parahnya positif. Jadi nggak mau dia di parah. Mau juga. Siap. Makanya akhirnya nanti Masuk ke ini mau, peta. nah akhirnya yang bisa masuk itu Meta. cuma di posisi Meta. Karena posisi metanya di sini masih ada elektron di situ. Elektronnya muter-muter di sini. Kalau posisi orto tadi sudah menjelaskan dia nggak bisa karena Yap. plus si posisi para juga nggak bisa, berarti yang bisa cuma di meta karena di sini masih ada elektron. Ya. Apa Den? Nah setelah itu nanti pas nyampe sini berarti kita tinggal lihat aja, berarti OH itu pengarah orto para. Di mana orto terhadap OH? Nah, orto terhadap OH itu berarti kalau ini anggap di satu kan ya. Berarti duanya itu kan di sini atau di sini kan? Ya. Di sini kan ortonya. Berarti nanti dia mengarahkan posisinya ke sini. Atau nanti dia juga mengarahkan posisinya ke sini karena ini orto terhadap OH, ini juga orto terhadap. OH. Kalau NO2 seperti kita sebut tadi, NO2 ini sifatnya adalah pengarah meta. Nah, meta itu adalah posisi kalau anggap ini nomor 1. Nanti dia nomor 3 ya. Jadi 3-nya itu bisa di sini 1, 2, 3 gitu kan ya. Atau 1, 2, 3. Jadi nanti dia mengarahkan ke posisi 1, 2, 3. Nah, inilah posisi meta. Jadi ini disebut dengan pengarah meta. Maka nanti zat yang mau masuk berikutnya itu harus masuk di antara 2 Dan tempatnya ini. Tapi ternyata nanti kalau misalkan ini, kalau misalkan nanti atas ini gini, ini kan OH, ini kan O2. Kalau atasnya aku kasih E sama senyawanya kayak gini, gimana tuh? gimana? Persen mas gimana ya? Oh, Pertanyaanku, apa ini beda? Senyawanya ini beda, namanya beda, atau namanya sama? Namanya sama. Sama aja, berarti
Ini sebenarnya cuma kayak senyawanya itu aku balik ke arah 90 derajat. Jadi sekarang yang awalnya X-nya di bawah sini, Jadi di naik atas. ke atas. Itu aja sebenarnya. Ya. Cuma gini doang. Jadi Nah ini kalau kau nanti kasih nama sama aja namanya. nggak usah buat dua. Ya jadi nggak usah buat dua. Kau mau masukkan di atas boleh, masukkan di bawah boleh. Karena menghasilkan senyawa yang Sama. senyawa yang Bersama. bersama. udah ya? Ya. Sama aja. Sekarang kita mulai kemana? Aku ke bawah. Bawah. Bawah aja ya. Biarin ada di bawah. Erul, itu berarti dia ortopara terhadap yang Gitu ya? Orto yang ini fungsi ini orto terhadap OH. Yang ini meta terhadap Kamu tuh ih kesel Tapi yang kita banget tinjau aku itu tuh. dari yang RO-nya kan. Aku sering Enggak apa, banget dua-duanya. ini. Jadi dua-duanya jawab. Aku sering SPK corona sih. Jadi kalau metanya dari NO, Perolinya gimana? kalau metanya dari Iya, aku OH, tahu. Sebelum kita reaksikan dengan ini, kita perlu lihat dulu. Di situ ada di atas panahnya ada HNO3 sama H2SO. 4 HNO3 itu kalau digambar kayak gini. Apa sih? Aduh. berisik. Kenapa sih? O Cuy, Nah ini adalah Oh ini aku HNO3. Kalau H2SO4 bentuknya kayak gini kalau H2SO4. Oh alah. Langsung gitu bang, biar aja. Besok bagus lagi sih. Nah ini H2SO4. Nanti dari sini ada H2SO4, ada juga HNO3. Nanti kalau Nanti pasti dibaca. si OH dari si apa namanya HNO3 nya Kalau ada perlu nggak ya baru. hidrogennya nanti di sini dia positif. Kalau H2SO4 di sini oksigennya minus, nanti hidrogennya di sini dia plus. Nah nanti fungsinya dari H2SO4 atau asam sulfat ini gunanya nanti adalah sebagai untuk dia nanti memberikan H plusnya. Jadi sifatnya sini sebagai asam. Tapi kalau HNO3 nanti dia justru malah melepaskan OH-nya. Jadi HNO3 malah jadi basah di sini. Jadi HNO3-nya melepas OH jadi basah, H2SO4-nya melepas H jadi asam. Nah, makanya nanti di sini oksigen yang negatif dia akan menyerang hidrogen yang positif. Nanti di sini kita mau membentuk air di sini. Kita mau membentuk air, kita mau membentuk H2O. Bagaimana ceritanya bisa jadi H2O? Nah, itu karena gini. Ini oksigen negatif. Berarti kalau terinduksi ke sebelah, nitrogen di sini jadi positif kan? Induksi kan dia kayak utara, selatan, utara, selatan. Berarti antara oksigen dengan nitrogen yang lebih mudah narik elektron siapa? Oksigen. Jadi kalau dia putus ikatnya, geraknya karena oksigennya yang lebih menarik daripada nitrogen. Nah nanti di sini supaya lebih rapi, ini PNG-nya pakai angkat. Makasih memang kayak gitu kan? Biar bagus nanti. Tapi kalau nggak boleh naikkan itu apa? Makanya nanti hasilnya di sini. Oke. Ini ada oksigen sama ada hidrogen. Oke. PEB-nya sisa 1. Nah, 1 PEB-nya lagi dipakai untuk ngambil hidrogen. Hidrogennya bawa diri aja. Tapi karena di sini tadi aku sudah memutuskan ikatan kan ya, NO2-nya kan. Ini ngasih elektron ke oksigen. Ikatan ini sekarang jadi PEB lagi. Nah, jadi yang 2 di sini itu dapatnya dari sini. Iya. Yang PEB yang awal ini memang dari awal, kemudian PEB yang atas Transfer. H2O. Nah, apa yang terjadi dengan ininya? Besok apa? Siap. Nah, kalau kalian perhatikan di sini punya 3 pasang air terbiasa ya. Iya. 1, 2, 3. Nah, Sudah naik jadi berapa? kan? Berat nitrogen di sini jadi gimana? Plus. Plus karena dia elektronnya empat. Nah, inilah nanti yang bertindak sebagai elektrofil. Ini nanti yang dipakai untuk menyerang NO2+. Ini sudah yang Baru di sini nanti ada HSO4 nah, karena sekarang tadi hidrogennya harus diambil. Nanti ini ke sini.
Nanti di sini jadi O minus kan? Ya. Nah, jadi HSO4. Oh, I see. I see. What? Panas Biar ya? aku. Terus. Ya, gitu. Berarti dari ketiga rangkap ini yang nyambung dengan panasnya itu rangkap bawah sini kan? Iya. Kita pakai rangkap yang bawah sini untuk diresikan dengan NO2 plus. Di nomor 1 tadi sudah aku jelaskan rangkap itu sifatnya negatif atau positif? Apa tadi? Rangkap itu sifatnya Negatif. Karena dia ada kode. karena dia elektronnya banyak, jadi nanti rangkap yang negatif ini bisa menyerang NO2 untuk Tapi itu sembarang kan? Kan itu ada 3 rangkap. kamu mau ngarahkan di sini kan? Oh. Kalau kamu pengen ngarahkan ke sini, harus pakai rangkap yang bawah. Iya. Itu nggak bisa atas. Oh gitu. Walah. Jadi yang positif kena yang di bawah. Ya ho. Alhamdulillah. Nah, berarti kan nanti gini, rangkapnya tadi awalnya dia bentuknya seperti ini. Nah. Terbukanya kemana gitu. Nah, kalau misalkan nanti kamu buka yang justru kayak gini, Berarti terus yang NO2-nya nempel, malah di sini NO2-nya. Ya. Kan? Jadi ketika dia dibuka itu bukan dibuka ke bawah, tapi disuruh bukanya malah ke kanan ke Ya. bawah. Nanti NO2-nya nempel di sini. Iya. So, Nah, apa yang terjadi pada karbon di sini? Nah, ini aslinya di sini karbonnya itu tangannya kan baru 3. Yep. Di sini ada hidrogen, nggak kelihatan. Di sini pun juga sebenarnya ada hidrogen, nggak kelihatan juga di sini. ya. Di sini ada karbon, di sini ada hidrogen. Di sini karbonnya jadi positif. Ya, di sini karbonnya jadi positif. Terus tadi di sini sebelumnya itu ada HSO4 nih di bawah situ. Kalau kita mau gambar HSO4 ini jadi kayak gini. Nah, itu tadi adalah H2SO4 kan? Iya. H2SO4, hidrogennya kabur, elektron di sini gantung, dikasihlah 2 elektronnya ini ke oksigen. Jadi oksigennya sekarang punya 3 PeB. Iya. Hah? Jadi HSO4. Jadi tadi ceritanya bisa muncul seperti ini tadi adalah karena H2SO4 nya kehilangan satu H plus ya. Nah, jadi nanti kalau kayak gini, ini kan karbon kan plus, Yap. otomatis ini terinduksi karbon sebelahnya. Yap. Maka di sini karbonnya minus. Yap. Kalau karbon di sini minus, terinduksi lagi di sini. Hidrogennya Positif. Hidrogen positifnya disukai sama oksigen negatif. Oh, begitu. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau kamu mau kayak gini dulu, misalkan ini kan copot nih. Nanti di sini kembali lagi karena ini HSO4 min ngambil H plus lagi kembali lagi jadi H2SO4. Katalis. Gitu kan? Awalnya pakai H2SO4, balik lagi jadi H2SO4. Baru kemudian pas di sini kalau mau pelan-pelan silahkan, mau langsung gercep juga nggak apa-apa, karena kan di ujung juga gitu. Nah di sini tadi kan NO2, lalu hidrogen tadi sudah diambil oleh HSO4 min, sekarang jadi H2SO4. Nah pakai PeB ini kan, Ya. hidrogennya nggak pakai Berarti elektron. dia Nah kalau kamu mau gulung dulu begini, misalkan karbon kan, ini nanti jadi minus, di sini jadi plus. Kalau ini kan tetap plus ya. Nah, kenapa di sini minus? Karena ini kalau aku gambar secara Dia tuh kayak jadi gini, kos. 2 elektron di sini kan jadi PeB. Jauh. Nah, ini seperti yang tadi nomor 2A yang pakai Iya, dia NH lebih. tadi. Iya. Kalau min sama plus ada sebelahan, maka Jadi nanti tinggal PeB dari ini. aja, jadi rangkap lagi. Kalau tadi kamu mau langsung ngerjakannya kayak gini juga nggak apa-apa. Langsung gini. Oh, sama. Kayak gue bilang kamu mau pelan-pelan silakan, mau langsung juga nggak apa-apa. Oke. Lagi-lagi dulu. Nice try. Ente ya. Laporan itu dia. Aku kan besok ujian. KBA. Iya beneran. Bisa nggak? Bisa nggak? Ujian lagi kamu. Cuma berenang. Ya iya. Dua. Ah, ada pertanyaan? Ya bisa. Beneran ini. Sudah kan? Siapa yang ngasih nih? Nggak ada. Nggak habis. Kan yang tadi nih ya, ini kan benzen. Benzen nempel sama atom yang punya PeB. Maka PeB pasti bisa dorong elektron ke dalam. Nah, kalau dia dorong elektron ke dalam, nanti posisi orto sama posisi paranya bakal
ganti itu bakal diincar sama si anunya, sama si elektrofilnya. Jadi OH ini pengarah orto para. Nanti zatnya itu si senyawa yang mati mau masuk itu posisinya orto terhadap OH atau para terhadap OH. Anggap nih 1, nih 2, nih 3, nih 4. Orto itu posisi nomor 2, kalau para posisi nomor 4. Jadi dia mengarah, si OH ini mengarahkan gugusnya ke sini atau ke sini. Nah, COOH di sini karbonnya punya PEP nggak untuk dorong ke dalam? Punya PEP nggak di sini? Nggak. Jadi dia nggak bisa dorong ke dalam ini. Yang bisanya dia nyolong, narik keluar bisanya. Makanya kenapa nanti si COOH ini justrunya dia adalah pengarah. Ada di motor aja. Nah, posisi meta dari COOH itu berarti kalau anggap ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Berarti ke sini. Ya, Atau juga di sebelah sana. Nah, tapi ternyata kalau misalkan nanti nih senyawanya nanti kita masukkan ini COOH baru OH di sini. Nah, ternyata nanti namanya beda ini. Kalau kayak gini. Karena gini, kalau misalkan kita Iya benar. mau apa ya, mau bicara prioritas gugus fungsi gitu. Prioritas dapat nomor 1 itu pertama harus dari COOH dulu. Kemudian nanti di sini SO3, nanti di sini CHO, nanti di sini CN, nanti di sini OH, nanti di sini NH2. Mereng. Habis NH2, nanti di sini adalah X, nanti di sini NO2, nanti di sini R2. Di sini gugus R, di sini gugus X. Jadi nanti kalaupun COOH, di sini OH. Nanti gugus yang mau nempel di sini itu kan Cl2. Cl2 itu halogen. Halogen itu cenderung ke sini. Halogen ini. Fans Club Barcelona idaman. Fans Club Barcelona idaman gitu ya. Jadi si Cl yang mau masuk ini tergolong ke dalam X. Sedangkan di sini ada COOH sama ada O. Berarti nomor 1 harus dikasih pada prioritas terbesar. 2, 3. Berarti nanti CL-nya masuk nomor 3. Kalau di sini tetap harus lewat kiri. 1, 2, 3, 4. Jadinya 5. Karena jadi nggak bisa dibolak-balik karena nanti kalau di sini CL-nya nomor 3, di sini CL nomor 5, makanya nanti jawabannya ada 2. Oke. Dan ada nomor 4A. Kalau 4A senyawanya Sama. bolak-balik aja, namanya sama dibolak-balik. Tidak ada gugus lain yang mempengaruhi. Berisik. Misalkan yang mau direaksikan dulu. Diam. Nah, di sini nanti ada CL2. Dendam. Itu namanya dendam. Bukan. Baru di sini ada katalis FeCl3. Aku males deh. Ya kan? Ada katalis FeCl3. Yang ini ada Fe, ada logam besi. Logam itu selalu sifatnya adalah melepas elektron. Dan ada sifatnya logam itu dia menerima elektron. Jadi dia kalau dia melepas elektron maka dia pasti bermuatan positif, melepas. Oh iya. Nah, karena klor ini juga posisinya tabel SPU dia agak kanan, maka di sini minus. Nah, nanti salah satu klor itu akan menyerang si Fe yang plus. Oh, jadi F4. Nah, karena klor ini menyerang Fe yang plus, otomatis klor yang ini jadi Negatif. min menyerang plus. Akibatnya nanti klor sebelah kiri terinduksi. Jadi positif. Nah, kemudian selain itu nanti CL-nya ini kan mau nempel di FeCl4. Nah, tapi dia masih digangguin sama ini kan? Ya. Masih digangguin sama ini. Jadi dia harus nipu. Jadi kayaknya ini kayak apa namanya? Selingkuh aja gitu. CL yang minusnya mau selingkuh ke FeCl3. Jadi dia putuskan hubungan dulu dengan CL plus. Akibatnya nanti di sini ini OH, ini COOH. Kemudian di sini nanti 2 elektronnya pindah ke sebelah kanan. Maka nanti ini jadi ini, Cl-nya jadi Cl positif. Kenapa? Karena elektronnya di sini dirampas sama Cl yang kanan. Ya.
yang ini jadi Cl minus. Nah, Cl minusnya bereaksi dengan FeCl yang ini. Gini kan? Ya. Nanti langsung aja kita jadi FeCl minus. Jadi dia lepas dulu baru buka. Ya, sembarang aja sih, mau langsung juga nggak apa-apa. Ada jadi masalah. Nah, kalau kita perhatikan di bawah sini tadi, Fe yang kita gunakan di sini dia netral, walaupun muatan parsialnya positif ya, tapi dia netral kan? Dia netral kalau punya 3 tangan. Kalau di sini tangannya berapa sekarang? 4. Jadi kalau netralnya 3 tangan, kalau sekarang tangannya 4 berarti kelebihan 1. Makanya di sini Fe-nya Negatif. gitu, Fe-nya minus. Tadi kita mau reaksi ke mana nih? Sini dulu apa kiri apa kanan? Saya mau kiri dulu. Kanan dulu. Kanan dulu. Berarti kalau mau kanan, nanti yang nyerang itu yang rangkap yang bawah. Karena rangkap yang bawah kan kena sama ininya kan? Ya. Nah, rangkap yang ini sifatnya negatif, nyerang Cl yang positif. Nanti Cl-nya negatif. Oke. Otomatis karbon yang di sini tangannya tersisa 3. Kalau kemudian yang ini nanti ini jadi klor, ini jadi. Jadi kalau di sini kan tadi ada C dengan H. Di sini pun juga awalnya ada C dengan H. Jadi C dengan H-nya tetap, tapi rangkapnya nanti dibelokkan ke sini. Habis dibelokkan rangkapnya, Cl-nya bereaksi. Maka jadi ikatan C dengan Cl. Nah, kemudian nanti di sini Fe min sama Cl-nya nanti ini melepaskan diri lagi. Nanti di sini dia melepaskan diri lagi. Karena Fe itu lebih elektropositif daripada Cl. Nah, karena Cl-nya lebih negatif, dia bisa narik elektron. Nah, nanti di sini kembali menjadi Cl minus. Dia jadi Cl minus, ini jadi FeCl3. Jadi FeCl3 di sini sifatnya adalah katalis karena tadi di awal dia muncul, kemudian dia kembali lagi jadi FeCl3. Kalau di sini karbonnya plus, nanti di sini terinduksi, karbon di sini minus, hidrogen di sini jadi plus. Nah, hidrogen yang plus ini disukai sama klor yang minus. Nanti kalau kamu mau kayak yang nomor tadi yang mau ini gulung dulu jadi PEB, nanti PEB ketuliskan ke sini jadi rangkap. Kalau mau langsung gitu aja. Jadi daripada Ya, kelamaan. hujan gimana ngambil lampirannya? Alhamdulillah. Anjir. Nah, baru tadi ini Cl min ambil H plus. R dulu. Wow, we are done. Sudahkah? Ini yang ini mau reaksi sendiri kan? Oh, ada 2 ya, ada 2. Sama aja kan? Nanti aku. Nanti rangkap yang ini yang nyerang. Oh iya, nanti aku di rumah. Ya, nanti aku di rumah kalau aku tiduran. Keren.